Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari nomor 1 akan menjelaskan tentang interaksi negara Asia dan negara lainnya. Perkenalkan nama saya sebagai moderator. Perkenalkan nama saya Mutia dan sebagai materi 1. Perkenalkan nama saya Bima, saya sebagai materi 2. Asia adalah benua terbesar dan terdapat di dunia mencakup sekitar 44,8 juta kilometer persegi atau hampir 30% dari total daratan bumi. Belahan bumi utara dan timur Asia berbatasan dengan negara di utara Samudra Pasifik, di timur Samudra Hindia, di selatan Laut Merah dan Eropa di barat. Pengertian serta penolong dan pemanfaatan bersama. Kalian tentunya tahu diadakan setiap 2 tahun sekali. Ada latar belakang dengan tujuan diadakannya inisiatif, apakah terdapat bentuk kerjasama dalam pelaksanaannya. Hubungan antara sosial semakin diperlukan seiring dengan berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap negara anggota kebutuhan sosial, politik, ekonomi maupun bidang lainnya. Menuntut suatu negara untuk berperan aktif dalam melakukan kerjasama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Organisasi internasional kemudian dibentuk meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Saya akan jelaskan materi 2 untuk jelasnya. Dua, kesamaan dan perbedaan wilayah kondisi geografis. Karena kesamaan data geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contoh, negara-negara yang terletak di Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam adalah beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Sebagai contoh, beberapa negara menghasilkan minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama Organization of Petroleum Marketing Countries. Perbedaan sumber daya pangan. Setiap negara ASEAN juga melakukan kerjasama. Indonesia mengekspor hasil pertanian di Singapura. Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Saya akan memberikan materi kepada pemateri juga. Faktor penghambat. 1. Perbedaan
budaya, pendidikan, dan perkembangannya. Bagaimana pendapatmu tentang interaksi dan kerjasama antar negara Asia dalam vertikal tersebut? Interaksi dan kerjasama antar negara Asia semakin berkembang seiring dengan tentunya berbagai kebutuhan setiap negara anggota, kebutuhan sosial, politik, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya. Menuntut suatu negara untuk berperan aktif melakukan kerjasama antar negara. B. Bidang kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama politik ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antara negara di ASEAN. Kerjasama ini menyebabkan adanya tempat persahabatan dan kerjasama. Satu, terapkan panduan untuk tingkat balik di bidang pidana. Dua, konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Tiga, pertemuan para dari pertahanan yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan.